Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jadi video kali ini saya akan memberikan panduan kepada teman-teman yang bertanya kira-kira untuk berbelanja barang sembako itu lebih murah di distributor resmi atau di Indogrosir. Ada kakak juga yang bertanya ini ya, pertanyaannya. Jadi kali ini kita akan bahas bersama kira-kira barang apa saja yang murah dan barang apa saja yang mahal di Indogrosir. Sebelum kita masuk di pembahasannya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, oke? Oke teman-teman, jadi di video ini yang akan kita bahas duluan, yang akan kita bahas pertama itu adalah barang-barang yang murah ya. Untuk barang murah, yang pertama ada rokok. Ini bisa dibilang Indogrosir nggak ada lawan. Rata-rata lebih murah Rp500 sampai Rp1.000 per slop dibanding harga di grosir lokal, bahkan lebih murah dibanding harga salesnya langsung. Namun dengan catatan teman-teman harus ambil minimal 1 slop, karena kalau pengambilan di bawah itu harganya menjadi agak mahal. Jadi kalau kebutuhannya kurang dari 1 slop, lebih baik teman-teman belanja di grosir lokal atau sales rokoknya langsung. Barang yang kedua ada obat-obatan. Ini juga salah satu keunggulan Indogrosir teman-teman. Obat-obatan yang dijual di sini sangat murah, lebih murah dibanding yang dijual di apotik-apotik. Apalagi kalau lagi diskon. Bisa minder apotik-apotik lihat harga yang murah. Hanya saja karena Indogrosir bukan toko obat, maka hanya menjual obat-obatan yang berlabel hijau dan biru saja ya teman-teman. Namun kebalikannya, untuk minyak gosok macam minyak kayu putih, GPU, balsem-balsem seperti balsem Geliga, Fresh Care, Plosa dan lain-lain, Indogrosir agak mahal harganya. Jadi kalau mau stok barang-barang tersebut, lebih baik belanja saja di toko grosir lokal lainnya. Kemudian barang ketiga yang murah adalah tepung-tepung. Memang untuk harga yang di sini teman-teman fluktuatif. Jadi minggu ini bisa saja naik lalu minggu depan turun lagi. Namun untuk Indogrosir harganya 11-12 dengan harga pasar ya teman-teman. Namun kadang-kadang bisa lebih murah lagi. Apalagi jika ditambah dengan diskon, wah lebih murah lagi. Saya selalu berbelanja tepung-tepung di sini, terutama tepung merek Kompas. Kemudian ada tepung ketan juga dan tepung beras merek Rose Brand. Kemudian ada juga tepung tapioka merek Gudung Agung. Selanjutnya barang keempat yang murah adalah gula pasir. Untuk gula pasir karung kemasan 50 kg berdasarkan pengalaman saya, Indogrosir selalu yang paling murah. Harganya selalu di bawah harga grosir-grosir lokal di daerah saya. Sehingga saya selalu menstok gula pasir di Indogrosir. Kekurangannya adalah jika gula pasir sedang langka, maka stok di Indogrosir rentan habis atau bahkan kosong. Kemudian barang yang kelima yang murah adalah popok rencengan seperti Mami Pokok dan juga Sweetie. Ini juga salah satu harganya yang murah ya. Memang harga normal popok-popok di Indogrosir itu mahal dan terbantu dengan adanya diskon yang membuat harganya menjadi sangat rendah. Namun diskonnya ini hampir selalu ada. Selama saya berbelanja di Indogrosir, jarang sekali saya menemukan popok rencengan yang tidak diskon, terutama yang merek Mami Pokok. Itu murahnya minta ampun. Kita masih bisa jual 2.000 per buah untuk popok Mami Pokok ukuran S, M, dan juga L, dan masih dapat untung. Padahal di kemasannya ditulis harga per buahnya itu Rp2.500 teman-teman. Namun kebalikannya, untuk popok kemasan pack, harga di Indogrosir agak mahal. Jadi untuk kemasan pak ini lebih baik stok di tempat lain ya teman-teman. Kemudian untuk barang murah yang keenam ada obat nyamuk bakar. Ini harganya murah kalau di Indogrosir, namun dengan catatan kita belinya harus 1 karton atau 1 dus. Diskonnya itu selalu ada, terutama untuk merek Baygon. Kalau kita beli per karton, kita bahkan bisa jual 1 paknya itu seharga Rp4.000 dan masih ada untung. Padahal harga rata-rata obat nyamuk bakar merek Baygon itu Rp5.000 per paknya. Namun kebalikannya, untuk obat nyamuk semprot itu agak mahal harganya ya teman-teman. Kemudian barang yang ketujuh yang murah ada minyak kemasan. Untuk minyak kemasan juga Indogrosir bisa dibilang murah dan lengkap ya teman-teman. Contohnya minyak botol 1 liter merek Rizky ini.
Yang per lusinnya hanya kena Rp198.000 atau Rp16.500 per botolnya. Sangat murah kan? Padahal ini minyak botol yang seharusnya harganya lebih mahal dari minyak pouch. Dengan harga pokok segitu kita bisa jual 18.000 atau 19.000 dengan untung yang lumayan. Juga ada minyak merek lain seperti Bimoli 1 liter kemasan pouch yang harga normalnya Rp19.500 yang kalau ada diskon bisa sampai Rp18.000 saja per kemasannya. Lanjut, barang yang ke-8 yang murah adalah produk-produk dari Mayora. Khusus untuk produk-produk dari Mayora seperti wafer-wafer, Superstar, Beng Beng, Astor, biskuit Roma, kopi Torabika, minuman teh pucuk harum, dan lain-lain, harga di Indogrosir justru lebih murah dibanding harga di distributor resminya. Namun dengan catatan, kita belinya minimal 1 karton atau 1 dus. Kalau kita beli di bawah itu, harganya justru akan menjadi mahal. Lanjut, sekarang kita akan bahas barang-barang yang cenderung mahal di Indogrosir. Yang pertama ada alat tulis menulis. Untuk alat tulis menulis seperti buku tulis, pulpen, pensil, spidol, segala macam selotip, lem, cutter, dan lain-lain, meski di Indogrosir terbilang lengkap, namun harganya agak mahal ya teman-teman. Jadi kalau saya jarang menstok barang keperluan alat tulis menulis di sini. Kemudian barang yang kedua yang agak mahal yaitu sampo. Harga sampo di Indogrosir lebih mahal daripada harga di distributor resminya, namun lebih murah dibanding harga di grosir-grosir lokal. Biasanya grosir lokal membulatkan harga sampo di Rp10.000 per renceng. Kalau di Indogrosir biasanya di angka Rp9.000 per renceng. Kalau lagi promo memang harganya lebih murah, namun periode promo untuk sampo di Indogrosir tergolong cepat. Hanya beberapa hari sampai 1 minggu saja, sehingga untuk sampo saya lebih banyak ambil di distributor resminya dibanding ke Indogrosir. Selanjutnya sabun-sabun. Ini juga harganya mahal di Indogrosir jika dibandingkan dengan harga di distributor. Beberapa sabun batangan seperti merek Lifebuoy yang di distributor hanya seharga Rp3.500 per buah, sehingga masih bisa dijual dengan harga Rp4.000 per buah. Kalau di Indogrosir harganya justru hampir Rp4.000 per buah, sehingga harus dijual minimal Rp4.500 per buahnya. Sehingga untuk sabun saya jarang ambil di Indogrosir. Hanya saya ambil jika ada diskon atau kebetulan saja stok di warung sedang habis. Kemudian barang selanjutnya yang harganya mahal adalah snack-snack. Snack-snack seperti merek Ciki, Citato, Kusuka, Kitela, Piatos, dan lain-lain di Indogrosir harganya lebih mahal. Namun karena jenis-jenis snack yang dijual di Indogrosir sangat beragam, sehingga saya justru sering berbelanja snack untuk kebutuhan warung di sana. Karena di grosiran maupun di distributor tidak menyediakan beragam snack selengkap Indogrosir. Kemudian barang mahal selanjutnya adalah deterjen. Di Indogrosir harga deterjen baik bubuk maupun cair sangat mahal teman-teman, kecuali kalau lagi diskon. Saya tidak pernah beli deterjen di Indogrosir. Ambil contohnya Daya 5.000 ya. Ini harga pokoknya kalau di distributor resminya itu Rp4.450, jadi masih bisa dijual Rp5.000. Namun di Indogrosir harga pokoknya kalau tidak diskon itu Rp4.800, jadi tidak mungkin saya jual Rp5.000, minimal Rp5.500. Selanjutnya yang mahal di Indogrosir adalah mie instan. Untuk mie instan walaupun lebih mahal tapi harganya tidak berbeda jauh. Macam mie sedap soto, kalau di distributor itu harganya Rp104.000 per karton. Maka di Indogrosir harganya sekitar Rp106 sampai Rp107.000 per kartonnya. Jadi hanya lebih mahal sekitar 3 sampai 4.000 saja per karton. Namun karena mie sedap masih saya jual seharga Rp3.000 per bungkus, maka perbedaan harga sedikit saja sangat mempengaruhi keuntungan penjualan mie instan di tempat saya. Lalu ada minuman-minuman botol dan kaleng yang juga harganya agak mahal di Indogrosir. Minuman seperti Coca-Cola, sirup ABC, Marjan, kopi botolan seperti Golda, kemudian Pocari Sweat, Icitan, dan IUC 1000 dan lain-lain itu harganya agak mahal di Indogrosir. Sehingga saya hanya membeli minuman-minuman ini di Indogrosir jika benar-benar kepepet stok sudah habis di warung.
Terakhir ada plastik-plastik, peralatan pecah belah, peralatan bangunan, peralatan listrik, dan lain-lain. Alat-alat seperti ini di Indogrosir terbilang sangat lengkap. Cari peralatan apapun ada, namun harganya sangat mahal. Sangat tidak worth it untuk dijual lagi ke warung. Lebih cocok dibeli untuk pemakaian pribadi saja. Oke teman-teman, jadi itu dia ya barang-barang yang termasuk dalam kategori mahal di Indogrosir dan juga barang-barang yang murah di Indogrosir. Jadi kalian sesuaikan saja ya dengan daerah kalian bagaimana, karena mungkin di setiap daerah itu harganya itu ada perbedaan. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk menilai atau ya melihat harga yang ada di daerah kalian gitu teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan untuk video ini silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk bisa menjawab satu persatu. Terima kasih sudah menonton ya.